Oke, kembali lagi di Bahasa Perasaan Channel. Kita tes setelah sekian lama ya. Ini kita akan membahas top 5 ya. Top 5 usaha bisa jangka panjang itu karena apa saja lah. Ini 5 ya Dek ya. Ada 5. Nah, yang pertama kita bahas manajemen. Duh. Ya, jadi dalam manajemen itu sebetulnya ada percabangannya ya. Jadi percabangannya itu semacam percabangan finansial, kemudian manajemen administrasi. Nah, kalau kami biasanya secara keuangan akan memisahkan pendapatan juga gaji yang kami terima sebagai pekerja. Jadi meskipun kami sebagai owner tetap akan menerima gaji dan biaya operasional akan tetap atau margin tetap akan disimpan. Pripun sampun? Manajemen yang kedua adalah tentang administrasi ya teman-teman. Nah, administrasi ini berupa, kalau kami biasanya semacam data ya, database. Jadi semacam list daftar yang masuk atau penanya yang tanya pada bulan ini. Misalnya bulan Februari, kemudian rekapan Januari itu kami mencatat ada berapa jumlah klien yang masuk, tanya studio, tanya pernikahan, itu sudah ada datanya semua. Dan dealnya berapa dari sekian yang tanya itu, nah kita akan presentasikan. Maka itu akan menjadi semacam data bagaimana kami bergerak. Misalnya pernikahan ada berapa yang deal, berapa yang enggak deal, berapa persen, kemudian apakah memang yang tanya itu market menengah ke bawah atau menengah ke atas, atau yang memang tanya-tanya aja, itu akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk ke depan, menentukan ke depan harganya kita akan masuk di market mana. Itu administrasi. Ada lagi semacam, kalau keuangan itu pemasukan harian ya, pemasukan harian catat, kemudian direka bulanan. Nah, setelah itu kita akan tahu year by year, month by month, mempelajari trennya seperti apa. Bulan ini sepi, bulan ini rame, itu diprediksi dari year by year atau keuangan bulan berjalan dari tahun ke tahun. Misal Januari cukup lega karena emang trennya bisnis kami di fotografi itu Januari cukup lega ya. Tahun lalu pun juga demikian. Tapi Desember, November itu memang peaknya atau rame-ramenya itu di situ, sehingga Januari cukup cooling down. Februari pun sama karena ini juga menjelang puasa. Biasanya orang juga akan lebih selektif untuk menentukan foto bersama atau foto keluarga. Mungkin pas Lebaran, nah itu momennya baru. Jadi mempelajari pergerakan pendapatan via administrasi, data administrasi itu juga penting sekali. Kemudian lanjut, yang membuat usaha jangka panjang adalah margin ya, margin. Jadi margin yang baik itu teman-teman bisa menentukan apakah didapat dari kualitas atau kuantitas. Kalau kualitas berarti otomatis teman-teman juga harus punya kualitas atau value yang disampaikan, sehingga marginnya juga cukup baik ya. Beda dengan yang main kuantitas, ini marginnya tipis-tipis tapi banyak. Nah, terserah ini mau teman-teman mau market yang mana sesuai dengan pergerakan masing-masing. Kalau main di kualitas, tentu kualitasnya harus disampaikan terus-menerus, harus dijelaskan ke klien supaya tahu bahwasanya oh produknya ini berkualitas. Kalau kuantitas ya nggak perlu apa namanya sounding pokoknya untung tipis tapi terus gitu. Nah, margin yang baik ini sebetulnya untuk space upgrade ya. Jadi upgrade alat, upgrade kemampuan itu bisa didapat dari margin yang baik. Ya, terserah ini ya, mau didapat dengan cara kualitas atau kuantitas tadi.
Yang jelas margin yang baik akan menentukan usaha teman-teman ke depannya untuk jangka panjang. Yang ketiga ada reputasi. Nah, reputasi ini semacam track record. Jadi teman-teman kalau ingin mengupayakan bisnis ini jangka panjang, tentu saja marketing yang baik itu adalah dari mulut ke mulut ya, ketok tular. Yang teman-teman treatment hari ini, ketika puas itu kemungkinannya ada dua, antara akan memakai lagi di jangka waktu ke depan atau disebarluaskan ke teman-temannya. Misal temennya tanya, kalau foto studio gimana ya? Nah, itu dibesarkan aja. Nah, itu kan rekomendasi-rekomendasi tersebut itu lahir dari kemampuan teman-teman menjaga reputasi. Maka dari itu, kalau ingin jangka panjang, sebaiknya ya menjaga track record, reputasi, buat pelayanan yang baik, buat hasil yang baik, supaya pelanggan merasa terlayani dengan baik. Itu tentang reputasi dan track record. Nah, lanjut lagi, yang keempat, ini adalah basic ya, adalah rasa senang. Nah, senang dari ownernya sendiri. Kalau teman-teman merasa usahanya itu tidak disenangi, wah itu menurutku juga tidak baik ke depannya. Karena apa? Karena melakukan yang tidak senang itu akan bosan, kecewa, capeknya kelihatan itu. Jadi basic dari 3 hal tadi itu adalah ya rasa senang. Kalau rasa senang, teman-teman pasti akan dengan senang hati untuk belajar ketika menemui kesulitan. Jadi dalam usaha nih, kok sulit, ada hambatan. Nah, teman-teman pasti akan belajar gitu loh, nggak menyerah sampai menuju ke titik di mana produknya teman-teman ini berhasil ya. Nah, dengan belajar. Kemudian selanjutnya juga evaluasi. Rasa senang ini menyebabkan ketika ada kesalahan, ketika barangnya tidak diterbeli, itu akan melakukan evaluasi apa yang salah ya. Nah, ini perlu waktu. Dalam artian perlu waktu untuk mikir. Maka dari itu kami sarankan kalau pengen usaha itu ya full time gitu, supaya ada celah-celah untuk melakukan evaluasi ya ada waktunya gitu. Kemudian rasa suka akan menyebabkan konsisten. Nah, konsisten ini apa? Konsisten banyak ya, konsisten untuk marketing, konsisten untuk posting, konsisten untuk menyampaikan sounding apa value kita. Bahwasanya konsen itu katanya sulit ya, tapi kalau seneng ini nggak kerasa kok ya. Nggak kerasa karena memang nggak capek. Capeknya itu nggak kerasa ya, karena seneng. Itu tadi. Ya, itu tadi top 5 yang menyebabkan usaha bisa dilakukan atau teman-teman pengen jangka panjang. Nah, tadi tips-tipsnya bagaimana pondasi usaha bisa jangka panjang. Buat teman-teman yang punya insight lain, boleh komen-komen, nanti kita akan diskusi bersama. Oke.